Sekarang itu udah agak zamannya pabrikan bikin mobil kenceng-kenceng guys. Tapi sekarang semua pada berlomba-lomba buat bikin mobil yang hemat dan irit. Makanya sekarang ada yang namanya mobil listrik, mobil hybrid, mobil plug-in hybrid, maupun mobil yang konvensional dengan cc kecil tapi pakai turbo. Nah itu tujuannya buat hemat dan buat irit guys. Kalau kalian masih ragu sama yang namanya mobil listrik, mungkin soal after salesnya, soal perawatannya, depresiasi harganya, kalian boleh lirik yang namanya mobil hybrid guys. Karena mobil hybrid itu nggak serumit seperti mobil listrik yang harus di-charge atau setiap pemakaian berapa lama, kita harus merhatiin baterainya, sisa berapa persen, kemudian harus di-charge guys. Nah kalau mobil hybrid masih lebih sederhana ya guys ya. Jadi ada mesin bensin dan baterai listrik yang KWH-nya nggak terlalu besar. Ini dibarengi guys, jadinya bisa dapat konsumsi BBM yang lebih irit juga. Kalau soal hybrid, Toyota sebenarnya udah pemain lama ya kita bilang ya. Udah 20-an tahun juga Toyota udah kembangin hybridnya guys. Dari Toyota Prius zaman dulu sampai sekarang hybridnya udah oke banget. Sampai dipakai di Alphard generasi terbaru, di Corolla Cross-nya dan segala macem udah pakai hybrid guys. Nah untuk Kijang Innova ini pakai mesin 2000 cc dibarengi dengan baterai hybrid guys. Makanya konsumsi BBM-nya ini kita pakai bisa tembus sampai 1:23 km per liter guys. Nah untuk Innova Genix tipe Q Hybrid ini juga udah full fitur banget guys. Jadi dulunya Innova Reborn generasi sebelumnya itu pelit banget fiturnya, tapi memang durabilitas dari Innova Reborn tuh kita akui mobilnya nggak pernah rusak asalkan dirawat rutin, nggak banyak masalah, kaki-kakinya juga badak banget guys. Nah untuk Innova Genix sekarang udah pakai panoramic sunroof yang bisa dibuka secara elektrik, ada fitur Toyota Safety Sense-nya juga, wireless charging, ambient light, electric parking brake, macem-macem lengkap banget guys. Bahkan udah ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Soal perawatan juga nggak susah banget. Minusnya dari mobil hybrid ini cuma satu sih menurut kita guys. Minusnya cuma di pajaknya guys. Karena pajak mobil hybrid ini nggak dapat subsidi sama sekali. Nggak kayak mobil listrik yang disubsidi, makanya pajaknya bisa murah banget. Cuma ratusan ribu dan harga kendaraannya juga bisa terbilang lumayan murah sekarang. Misalnya BYD Atto One itu harga barunya cuma 200 juta. Itu salah satu penyebabnya karena disubsidi sama pemerintah juga guys. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu sama mobil listrik dengan segala pro dan kontranya, kalian boleh perhatiin yang namanya mobil hybrid guys. Untuk unit kita ini kilometernya low banget, cuma jalan 23.000, interior masih fresh banget, udah jok kulit, udah pakai captain seat juga. Harganya ini kita jual di 530 juta nego. Boleh langsung japri atau WA call kita guys.